Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Aulia dengan NIM H540131037 dari Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 60. Saat ini saya akan memenuhi tugas ekonometrika lanjutan, di mana saya akan membuat suatu praktik secara langsung menggunakan metode VECM untuk melihat pengaruh konsumsi, investasi, dan juga ekspor terhadap GDP. Baik, untuk saat ini saya akan menggunakan software yang bernamakan eViews, di mana tahap pertamanya adalah ketika kita membuka eViews, kita bisa mengklik file, lalu kita bisa untuk mengklik dari file ke new, dari new kita pilih Word file, dari Word file di sini akan tertera bagaimana terkait ada frekuensinya, dan dari frekuensi ini teman-teman harus melihat apakah frekuensi data yang teman-teman gunakan itu berupa quarter, semi-annual, monthly, bi-monthly, dan itu teman-teman harus menyesuaikan dengan data-data yang teman-teman miliki. Nah, karena untuk di kesempatan kali ini saya akan menggunakan data berupa data quarter, lalu saya akan menggunakan frekuensi quarterly, lalu start date-nya itu untuk saat ini saya akan menggunakan tahun 1995 dari quarter 1, lalu diakhiri di tahun 2024 di quarter keempat. Lalu setelah itu teman-teman bisa langsung saja mengklik OK. Lalu setelah OK, nantinya teman-teman harus memastikan apakah jumlah data observasinya sesuai. Di sini data yang akan aku butuhkan itu adalah 120 observasi. Maka ini sudah sesuai. Lalu nantinya teman-teman bisa untuk menambahkan data-data yang teman-teman punyai ke dalam Word file ini, di mana aku akan mengekspor data dari Excel-nya, data yang sudah aku punya, akan aku salin, lalu akan aku masukkan ke eViews, lalu setelah teman-teman menyalin data yang teman-teman punya, teman-teman bisa untuk pergi ke Quick ini, teman-teman bisa klik Quick, lalu nantinya akan ditunjukkan empty group. Empty group yang ini, teman-teman bisa untuk klik, lalu nanti akan muncul seperti ini. Yang sudah teman-teman masukkan, ini akan tertera jelas tahun-tahunnya sampai tahun yang teman-teman isi di akhirnya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk mengisi secara manual, gitu. Nah, kita ingin memasukkannya, namun jika teman-teman ingin memasukkannya berserta judul datanya, itu teman-teman bisa untuk naik satu baris, ya naik satu baris. Di sini teman-teman bisa untuk Ctrl V untuk men-copy paste datanya. Nah, sudah seperti ini data yang aku punya saat ini. Lalu karena di sini adalah data GDP, lalu di sini ada data konsumsi, namun untuk konsumsi ini aku akan ganti namanya menjadi cons supaya memudahkan aku untuk melakukan analisis. Lalu di sini ada I dan juga X. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan sesuaikan datanya dengan data yang teman-teman punya. Lalu selanjutnya adalah untuk kita melakukan uji VECM, itu biasanya kita harus memastikan datanya itu bisa untuk digunakan. Seperti ada uji stasionaritas, yaitu unit root test. Di mana teman-teman sebelum melakukan VECM, seluruh variabel yang teman-teman gunakan itu wajib diuji stasionaritasnya. Karena VECM itu mencatatkan data stasioner pada fast different atau terintegrasi pada order yang sama. Oke, selanjutnya aku sangat menyarankan untuk teman-teman melakukan uji stasionaritas pada setiap variabelnya, tidak secara sekaligus, supaya teman-teman bisa melihat apakah variabel-variabel ini itu betul-betul stasioner atau tidak, gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa klik view, di sini view, lalu oh ternyata kita ke bukan di sini teman-teman, maaf. Uh,
No, jadi kita klik ini dulu. Jadi teman-teman harus pencet setiap variabelnya, bukan secara sekaligus. Teman-teman udah pencet cons, itu teman-teman bisa klik view, lalu di sini akan tertera unit root test. Di sini teman-teman bisa lihat secara langsung klik aja ya teman-teman. Unit root test, di mana di sini ada beberapa pilihannya. Teman-teman itu biasanya kalau misalkan data untuk VECM, dia harus signifikan di first difference. Jadi sebelum kita melihat first difference, kita harus melihat di tingkat level. Apakah di tingkat levelnya datanya itu signifikan atau tidak? Yang lainnya tidak perlu diubah, yang diubah hanya level ini aja. Lalu kita klik OK. Nah, apa sih sudah terlihat jelas hasil datanya? Lalu apa sih yang teman-teman perlu lihat di sini? Yang perlu teman-teman lihat adalah di probabilitasnya. Di mana probabilitas di sini adalah 0,8380. Di mana untuk memenuhi stasionaritas itu harus di bawah 0,05. Ini tandanya bahwa di tingkat level data untuk konsumsi itu belum stasioner gitu. Jadi teman-teman harus menguji unit rotas yang lagi di tingkat first difference untuk melihat apakah data ini memenuhi syarat untuk menjadi data VECM. Klik OK. Nah, terlihat teman-teman di sini bahwa datanya itu sudah signifikan yaitu 0,00, di mana di bawah 0,05. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk GDP, I, dan juga X. Di sini aku akan melakukan hal yang sama untuk ketiga variabel lainnya. Aku di level terlebih dahulu. Di sini tertera 0,9999, di mana ini belum stasioner. Kita uji kembali di unit root test, di first difference seperti biasa. Lalu kita lihat sudah 0,00, di mana itu sudah berarti tandanya sudah stasioner. Lalu kita ke investasi, kita lihat stasionaritasnya di bagian level kita coba terlebih dahulu itu 0,8578. Tandanya di tingkat level itu belum stasioner. Maka kita harus mencobanya lagi ke bagian first difference. Di bagian first difference itu sudah signifikan seperti biasa 0,0000. Lalu yang terakhir kita harus menguji bagian ekspor. Di bagian ekspor kita melakukan hal yang sama lagi, kita mengulang hal yang sama dari bagian level, hasilnya adalah 0,7095 belum stasioner, lalu kita ulang kembali untuk melihatnya di first difference ya teman-teman, di mana di first difference ini hasilnya di 0,0000. Ini sudah bisa dipastikan bahwa data yang kita punya sekarang ini sudah memenuhi salah satu syarat untuk menjadi data yang diolah dengan metode VECM, yaitu datanya stasioner di tingkat first difference. Seperti itu. Maka langkah selanjutnya itu adalah teman-teman harus melakukan estimasi VAR untuk menentukan lag yang optimal, teman-teman. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara untuk menentukan lag yang optimal ini? Yang pertama, kan di sini teman-teman sudah bisa melihat beberapa variabelnya. Nah, yang perlu teman-teman pertama lakukan adalah teman-teman harus mengklik bagian GDP terlebih dahulu, lalu teman-teman harus mengklik Control Shift secara bersamaan, klik di GDP yang terlebih dahulu, lalu teman-teman klik cons, I, dan juga X. Nah, setelah 4 variabel ini terpilih, teman-teman harus klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang perlu teman-teman pilih ada bagian open. Di sini ada open as group, equation, factor, var, system, multiple series. Yang perlu teman-teman pilih sekarang adalah open as var. Nah, di sini teman-teman sudah bisa terlihat ada beberapa pilihan, yaitu untuk ada standar var, vector correction, Bayesian, dan juga like-nya di sini 1 dan juga 2. Untuk saat ini kita klik OK terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang teman-teman harus kita bisa melihat di sini bahwa ketika data ini menggunakan lag 1 dan 2, apakah datanya secara optimal atau tidak. Lalu, untuk kita melihat apakah data ini optimal menggunakan lag 1, 2, kita bisa untuk
melakukan uji lag, di mana kita bisa melakukannya di lag structure, lalu ke lag length kriteria. Ini untuk di bagian lags to include, itu kita biarkan saja seperti ini di bagian angka 8. Lalu kita klik OK. Nah, tips mudahnya teman-teman untuk melihat lag mana yang sangat direkomendasikan, yang optimal, teman-teman kita bisa melihat di mana tanda bintang yang paling sering muncul. Untuk di kasus data ini, yang kita lihat, tanda bintang itu sering muncul di leg pertama atau leg 1, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka dari itu kita simpulkan bahwa leg yang optimal ini kita gunakan adalah leg 1. Dikarenakan seluruh kriteria menunjukkan bintang pada leg 1, sehingga leg optimal yang dipilih adalah leg 1. Namun, karena VSCM membutuhkan minimal 1 leg difference, maka leg VAR dinaikkan menjadi 2. Lalu kita klik estimate. Lalu setelah kita klik estimate, dan diubah spesifikasi leg menjadi 1, 1. Kan ini 1, 2, jadi kita ubah 1, 1. Artinya, mengapa 1, 1? Artinya adalah leg 1 sampai 1 dalam konteks VECM yang setara dengan leg 2 di level. Lalu kita klik OK. Untuk di bagian VAR, tapi kita tidak perlu untuk mengubah apapun sampai saat ini. Lalu kita klik OK. Oke, setelah ini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa di dalam GDP, cons, I, dan juga X atau ekspor, itu kita bisa melihat uji tes statistiknya, di mana untuk uji tes statistik itu harus di atas 1,96, di mana untuk GDP itu memenuhi signifikan, cons juga signifikan, I juga signifikan, lalu juga ekspor juga signifikan, namun yang kita gunakan saat ini masih dalam bentuk VAR, belum VECM, seperti itu. Jadi teman-teman kita harus mengubah data ini kembali ke data VECM seperti yang kita mau ujikan. Lalu selanjutnya kita bisa untuk melihat uji kointegrasi, di mana uji kointegrasi ini dilakukan untuk melihat hasil jangka panjang dari suatu data. Dari klik view, teman-teman bisa pencet co-integration test. Nah, teman-teman di sini itu ada beberapa asumsi yang bisa teman-teman pilih. Di mana asumsinya itu ada dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Teman-teman untuk saat ini, aku akan menggunakan yang nomor 6, di mana summary, untuk melihat kelima asumsi dari asumsi-asumsi yang disajikan di EVS ini. Aku klik 6. Lalu selanjutnya, setelah kita klik 6 ini, kita bisa scroll datanya ke bawah. Oke, setelah dilihat di bagian angka 2222111 ini, pada data ini semua asumsi menunjukkan hasil yang konsisten sehingga kita bebas untuk menggunakan asumsi manapun. Untuk analisis ini mungkin kita nantinya akan menggunakan analisis ketiga, yaitu intercept not trend dalam persamaan kointegrasi dan VAR. Nah, hasil uji dalam kointegrasi ini menunjukkan bahwa terdapat dua persamaan kointegrasi atau co-integrating equation, artinya ada dua hubungan jangka panjang yang mungkin signifikan. Namun kita belum dapat menentukan yang mana nih teman-teman. Jadi yang benar-benar signifikan karena diperlukan pengujian lebih lanjut melalui estimasi VECM. Nah, karena kita sudah melihat lag-nya dan juga stasionaritasnya, maka setelah ini kita langsung saja untuk melihat VECM-nya bagaimana. Selanjutnya kita klik estimate kembali, lalu ketika tadi kan kita hanya memilih standar VAR, kita langsung pilih yang vector error correlation, karena kita ingin melihat hasil VECM-nya. Lalu untuk lag-nya tetap 1-1, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, ketika data ini sudah disajikan, seperti ini,
data ini sudah disajikan, teman-teman harus memperhatikan karena untuk hasil VECM ini terdapat dua tabel, di mana untuk tabel atas ini untuk hasil jangka panjang, untuk melihat hasil jangka panjang, sedangkan untuk tabel yang bawah, yang ini untuk melihat hasil jangka pendek. Dan teman-teman harus melihat, untuk di bagian baris pertama ini merupakan nilai koefisien, lalu yang ini adalah standar error, dan juga yang terakhir merupakan nilai T statistik. Lalu, untuk teman-teman melihat di sini, teman-teman harus memperhatikan untuk di jangka pendek, data mana dan variabel mana yang signifikan untuk jangka pendek dan mempengaruhi GDP. Teman-teman bisa lihat di bagian tes statistik di bawah, seperti ini. Teman-teman bisa melihat yang bagian ekspor, terus juga investasi, dan juga konsumsi, di mana untuk nilai tes statistik itu harus di atas 0, harus di atas 1,96, baru dia akan signifikan. Untuk bagian konsumsi, itu dia berada di angka 1,5. Maka dari itu, di konsumsi tidak signifikan terhadap GDP dalam jangka pendek. Untuk investasi, itu dia signifikan karena berada di angka 1,96. Maka investasi merupakan variabel yang signifikan terhadap GDP di dalam jangka waktu yang pendek. Lalu untuk selanjutnya ada ekspor. Ekspor itu dia berada di angka min 0,05. Maka dia tidak signifikan terhadap GDP di jangka waktu yang pendek. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang signifikan di jangka pendek belum tentu dia akan signifikan di dalam jangka panjang. Maka dari itu kita perlu melihat tabel dari jangka panjangnya terlebih dahulu. Di mana tabel jangka panjangnya di sini terlihat. Untuk mengidentifikasi variabel mana yang signifikan secara jangka panjang, itu tuh kita terlebih dahulu harus menghitung ulang karena tanda koefisien di tabel kointegrasi sudah dibalik. Maka penghitungannya adalah konsumsi, di mana konsumsi ini merupakan 0,7, itu kita harus menghitungnya dikali dengan nilai GDP jangka pendek, di mana GDP jangka pendek ini merupakan min 0,31. Oh ya teman-teman, mengapa itu harus min, bukan positif? Dikarenakan kita ingin mengembalikan nilai error ini ke nilai keseimbangan. Maka kalau misalkan nilainya positif, dia nilainya akan terus menurun atau menaik. Jadi tidak kembali ke titik keseimbangan. Jadi nilai yang kita butuhkan adalah nilai yang negatif. Maka untuk nilai konsumsi itu merupakan min 0,7 dikali dengan min 0,31 yang mana hasilnya adalah plus 0,27. Hasil ini merupakan hasil yang positif sesuai teori ekonomi bahwa konsumsi selalu berpengaruh positif terhadap GDP. Lalu selanjutnya kita harus menghitung bagian investasi, karena kita sudah melihat tadi bahwa investasi berpengaruh positif atau signifikan terhadap GDP di jangka pendek. Investasinya di mana investasinya ini terdapat nilainya min 0,12, maka akan kita kalikan dengan nilai GDP yaitu min 0,31 yang hasil akhirnya adalah 0,037. Lalu yang selanjutnya adalah bagian ekspor, di mana ekspor ini nilainya merupakan min 0,19 dan dikalikan dengan nilai GDP yaitu min 0,31, maka hasilnya adalah 0,058. Bisa disimpulkan bahwa nilai atau variabel yang signifikan untuk jangka panjang terhadap GDP merupakan konsumsi dan juga ekspor. Investasi untuk jangka panjang tidak terlalu signifikan. Baik, setelah kita melihat hasilnya secara langsung, kita harus melihat juga hasil lainnya, yaitu interpretasinya. Kita harus melihat impuls respon function, di mana ini merupakan langkah terakhir untuk menganalisis respon dinamis dari GDP terhadap guncangan atau shock dari variabel lainnya menggunakan impulse response function. Kita bisa klik view. Di sini ada impulse response, teman-teman bisa klik. Lalu di sini ada multiple graphs.
atau dan combine graphs. Ini untuk pada kolom respons itu kita pilihnya GDP saja. Lalu impulsnya GDP, konsumsi, investasi, dan juga ekspor. Untuk periodenya itu kita pakainya 40 ya teman-teman. Periode ini apa sih? Periode ini merupakan kuartal. Jadi kita ingin melihat berapa kuartal ke depan. Nah, untuk saat ini aku ingin melihat 40 kuartal ke depan untuk melihat apakah kapan sih GDP, konsumsi, terus juga ada investasi dan juga ada ekspor itu stabilnya mulai kapan? Itu yang ingin dilihat saat ini. Kita lihat multiple gap seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat dari GDP to GDP, saat terjadi shock pada GDP itu sendiri, GDP langsung melonjak tinggi di periode pertama, dampaknya menurun tajam hingga periode ke-10. Ini periode ke-10 sudah mulai stabil, lalu mulai melandai, GDP tidak kembali ke nol, melainkan menetap di level yang lebih tinggi sekitar 0,02. Ini menunjukkan GDP memiliki sifat persisten. Lalu ada GDP to cons atau GDP terhadap konsumsi. Itu ketika terjadi guncangan pada konsumsi, GDP tidak langsung respon secara maksimal di periode pertama, tapi langsung naik tajam di periode kedua. Grafik terus naik dan mencapai puncaknya di sekitar periode ke-15. Bisa dilihat di sini ada patahan teman-teman di periode ke-15. Di dekat periode 14, 15, itu ada patahan, di mana kemudian stabil di level yang cukup tinggi, konsumsi memiliki dampak positif yang sangat kuat dan permanen terhadap GDP. Ini sejalan dengan hasil VECM sebelumnya yang menunjukkan konsumsi adalah pendorong utama ekonomi. Lalu ada GDP to investasi, di mana guncangan pada investasi menyebabkan kenaikan GDP yang cepat di periode kedua, namun sempat ada fluktuasi kecil sebelum periode kelima. Dampaknya cenderung stabil di level yang jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi. Investasi berpengaruh positif terhadap GDP, namun kekuatan dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan konsumsi atau ekspor. Hal ini menjelaskan mengapa di hasil tes statistik sebelumnya investasi cenderung tidak terlalu signifikan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kita dapat melihat respon GDP terhadap ekspor, di mana guncangan pada ekspor direspon GDP secara bertahap, menanjak secara perlahan, mencapai level titik stabil, yaitu steady state, sekitar periode ke-15. Pada level 0,0025, ekspor memiliki dampak positif dan juga permanen terhadap GDP. Dampaknya lebih besar daripada investasi, tetapi masih di bawah dampak konsumsi rumah tangga. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, jadi jika pemerintah ingin menaikkan GDP secara signifikan, kebijakan yang mendorong konsumsi akan memberi dampak paling besar dan stabil dibandingkan variabel lain seperti ekspor dan juga investasi. Karena semua grafik tidak kembali ke garis nol atau horizontal line nol, ini mengonfirmasi bahwa variabel terkointegrasi. Artinya, guncangan hari ini akan mengubah level GDP secara permanen di masa depan. Dan GDP merespon guncangan konsumsi dan investasi dengan sangat cepat, sedangkan respon terhadap ekspor sedikit lebih lambat dan juga bertahap. Nah, untuk kita melihat juga variabel apa yang paling mempengaruhi GDP, kita bisa melihat bagian view, lalu covariance decomposition, kita bisa klik table 40, tetap tidak ada yang diubah, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ke bagian paling bawah di tabel 40. Di sini ini merupakan adalah GDP, ini konsumsi, ini investasi, dan juga ini merupakan ekspor. Di mana kita bisa melihat ya teman-teman bahwa yang sangat berdampak kepada GDP merupakan konsumsi dengan angka 60,54 995 dan juga diikuti oleh ekspor di angka 15,257732. Lalu yang paling kecil dampaknya adalah investasi, yaitu di angka 6,234623. Seperti itu teman-teman untuk hasilnya. Jadi bisa kita ketahui secara pasti hasilnya bahwa untuk jangka pendek GDP dipengaruhi oleh investasi, sedangkan untuk jangka panjang dipengaruhi oleh konsumsi dan juga ekspor.
Seperti itu. Dan untuk yang paling mempengaruhi GDP merupakan konsumsi dan juga ekspor. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga dapat dimengerti dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.